tetap kita tetap melihat dari mereka pertarungan mereka. Kalau mereka artian mempersiapkan diri, bukan tidak mungkin juga Apriliando Pasal bisa mengalahkan Silem Seram. Begitu sebaliknya. Betul. Bicara soal Apriliando Rumah Pasal ini pernah menggeluti kickboxing begitu, Bung Ahong, dan bahkan berhasil menyumbang medali perak untuk Indonesia di SEA Games tahun 2019. Seperti apa sebenarnya adaptasi dari kickboxing lalu ke boxing? Saya rasa perbedaannya beda-beda tipis saja ya, cuma hanya perbedaan di kaki dan di serangan lutut dan sikut ya. Kalau ditinju tidak boleh menggunakan sikut dan lutut ya. Ya, betul sekali. Kita lihat juga di sini, iya, pukulan bertubi-tubi dari Apriliando, namun coba dibalas tadi oleh Silem. Ya, Silem lagi-lagi jab tadi. Jab dari Silem. Jab dari Silem cukup bagus. Tadi sempat mengenai kepala dari Apriliando, namun akhirnya berangkulan dan harus direlai oleh wasit. Kita akan lihat siapakah petinju yang lebih agresif di ronde pertama ini. Silem, sangat lincah pergerakan dari Silem ini ya, Bung Joy. Betul, Bung. Dia karena sudah banyak pengalaman-pengalaman yang dia punya ya, makanya justru dia harus bisa memanfaatkan pengalamannya tersebut, melakukan teknik yang bagus. Jadi dia tidak bisa lagi ibaratnya seperti pemula yang seperti awal-awal ya, main pukul, main seruduk. Dia harus bisa menunjukkan petinju berpengalaman bagaimana teknik bertinju yang bagus. Betul. Kecil-kecil cabai rawit. Kecil-kecil cabai rawit. Ya. Oke, ronde pertama sudah berakhir. Silem Serang, putra dari kota Soe, NTT, berusia 30 tahun menghadapi Apriliando Rumah Pasal, putra Rohia Tala dari Maluku. Kita akan lihat di ronde berikutnya ini, apakah tensi pertandingan akan semakin tinggi. Ronde kedua sudah dimulai. Apriliando tadi coba memancing dari Silem, namun Silem tadi melepaskan hook yang cukup keras namun meleset. Kita lihat Silem Seram menunggu ya, malah justru Apriliando Rumah Pasal melakukan tekanan. Betul. Silem Serang tampil menyerang begitu, Bung Joy. Dan kita lihat juga di sini bagaimana Apriliando cukup kesulitan untuk mencari celah. Jangkauan masih Apriliando memiliki jangkauan yang cukup panjang ya. Nah, seharusnya seperti itu. Dia memiliki jangkauan yang panjang. Dia harus menggunakan pukulan-pukulan lurusnya untuk mengganjal Silem Seram yang lebih pendek. Bagaimana Silem Seram itu tidak bisa masuk gitu ya. Harus diganjal dengan jab-jab. Kira-kira seperti itu, Bung. Sehingga tidak bisa mendekati dia ya. Jab lagi tadi. Tidak mau kalah juga Silem melakukan jab yang cukup baik tadi. Ya, seperti yang saya singgung tadi dengan Bung Ahong, Apriliando ini juga sebelumnya menggeluti kickboxing begitu, Bung. Jab lagi tadi. Tidak mau kalah juga Silem melakukan jab yang cukup baik tadi. Ya, seperti yang saya singgung tadi dengan Bung Ahong, Apriliando ini juga sebelumnya menggeluti kickboxing begitu, Bung Joy. Kelincahan dari Apriliando Rumah Pasal juga. Ada lincahnya juga. Pergerakan kaki seperti itu ya, Bung Ahong ya. Ya. Bergeraknya atau mungkin karena dia malah justru jab dari Silem ya. Jab Silem yang masuk ya. Dengan jangkauan yang lebih pendek, namun jabnya selalu masuk seperti itu, Bung Joy. Ya, betul sekali. Hanya tertawa saja kita lihat bagaimana rasa percaya diri dari seorang Silem begitu, Bung Joy. Kita lihat sangat percaya diri. Dia membangun double cover sambil menunggu Apriliando Rumah Pasal memukul. Silem masih mencari celah. Begitu gesit pergerakan dari Silem, Apriliando melepaskan pukulan namun dibalas tadi oleh Silem. Apa yang terjadi nih, Bung Joy? Terus di pojokan, Silem terus di pojokan oleh Apriliando. Satu sempat pukulan yang masuk tadi. Apriliando. Emosi sudah terpancing ini, Bung Joy. Sudah. Iya. Pukulan bertubi-tubi. Kedua petinju sudah melakukan serangan-serangan. Iya. Iya, hampir saja tadi kita lihat terpojok Silem dan langsung berangkulan. Iya. Sepertinya terdesak, Bung. Sangat terdesak tadi. Kita lihat lagi apakah Apriliando bisa menyudutkan Silem yang merupakan kosong dari Silem Seram. Silem peringkat 1 nasional KTI menyerang terus ya. Dan berakhir sudah ronde ketiga ini. Kita lihat pertandingan sudah dimulai ronde keempat ini, saling melontarkan jab tadi. Apriliando masih coba mengukur jarak dengan Silem. Nah, kita lihat Apriliando sudah gaya pertandingannya sudah cukup bagus ya. Dia melakukan jab-jab ringan yang seperti saya bilang tadi. Kalau kita lihat dia menjulurkan tangan kiri ke depan dan tangan kanannya sudah siap dilontarkan. Iya, nah, lagi-lagi luar biasa tadi. Pukulan yang cukup keras. Masih sayang, masih tidak kena meleset, ya. Tetapi terus menekan dia ya. Terus menekan. Dibalas tadi. Pukulan dari Silem. Masih terpojok Silem. Apakah Silem bisa keluar? Pasal masih melakukan serangan-serangan. Masih serangan-serangan tadi dari Apriliando. Seru sekali ini.
Iya, Silem. Karena terus dilakukan oleh Aprilando. Betul sekali. Silem masih mencari celah setelah disudutkan tadi oleh Aprilando. Oh, Silem. Oh, tadi satu pukulan, tapi sangat kena, bagus tadi. tapi tidak Iya. terlalu telak, Bung ya. Betul, betul. Kembali Hampir lagi saja pukulan tadi. dari Silem Seram. Hook kanan yang mengerikan ini dari Silem nih, Bung Joy. Nah, kita lihat Bung tadi yang seperti yang saya bilang, jarak dari Silem Seram itu tidak dalam jarak posisi memukul. Makanya ketika pukulannya Silem Seram mengenai ya tidak terlalu telak karena jaraknya jangkauannya tidak tercapai, agak jauh ya. Tidak dalam range pukulan ya. Betul. Ya, betul. Seharusnya petinju kalau sudah punya program bertanding 2 bulan sebelum hari H, mereka itu sudah harus mempersiapkan diri. Oh, tadi pukulannya sangat bagus tadi dari Silem. Dan harus lagi-lagi dilerai oleh wasit. Dan kita akan melihat bagaimana tingkat agresivitas kedua petinju ini. Yang tentunya semakin malam semakin panas tentunya, Bung Kita Joy. lihat, Refri Abayanto, dia lebih santai, malah justru bisa mendikte Silem Seram. Kita Ya. lihat. Aprilando ini melontarkan long hook begitu, itu bisa berbahaya bagi Aprilando dengan pertahanan yang terbuka seperti itu. Ya semua bisa terjadi, Bung, ya, mau dia long hook atau mau straight. Ketika si petinju melakukan melakukan pukulan dengan tepat, semua bisa membahayakan. Ya, baik. Uppercut yang gagal tadi, cover yang bagus dari Silem. Oh, tadi hampir saja. Silem baik sekali tadi melakukan hook. Uppercut tadi yang bagus kita dari bisa Aprilando. melihat dari kedua petinju, kalau dari rekor yang kita baca ya, si Aprilando baru 5 kali bertanding melawan Silem Seram yang begitu jomplang karirnya. Tapi dalam pertandingan ini yang saya lebih ke Aprilando ya, sangat cukup bagus. Dia bisa mengimbangi petinju yang punya pengalaman. Dan kita lihat lagi Aprilando juga sudah mulai goyah tampaknya, namun terus coba melakukan serangan-serangan terhadap Silem. Sepertinya Rumah Pasar lebih fit ya, lebih prima dibanding Silem Seram. Karena dari segi usia juga masih lebih muda ya. Tapi tergantung dari mana persiapannya kedua petinju. Kalau kita lihat Silem Seram sedikit lebih menurun ya. Dan kita lihat lagi, tadi jab dilontarkan oleh Aprilando. Masih bisa dihindari oleh Silem. Oh, tadi gagal. Silem coba melakukan strike, namun gagal tadi. Bisa diantisipasi oleh Aprilando dan berakhir sudah ronde ini. Ya, kalau kita lihat dari ronde pertama sampai ronde kelima ya, sepertinya begitu. Tapi kita jangan salah, masih ada ronde ke-6. Ya. Semua satu ronde bisa membuyarkan semua. Betul sekali. Ya, seharusnya Silem Seramnya harus mengejar ketertinggalannya daripada Aprilando. Masih tertinggal di posisi Silem Serang, Bung Joy, menurut Anda? Dari segi pengamatan saya, Bung, ya, dari poin mungkin Silem Seram sudah tertinggal ya, karena beberapa pukulan-pukulan bersih dari Aprilando lebih dominan ya, lebih unggul, lebih banyak mengena sasaran. Defense juga berkurang, Bung Joy dan juga Bung Untuk Ahong. angkat tangan aja susah ya. Kita lihat Silem Seram tangannya sudah turun, dia sudah mulai gontah. Iya, kita lihat di sini. Oh, pukulan Kita lihat cukup keras serangan-serangan tadi dari dari Aprilando. Betul sekali. Bertubi-tubi. Apakah Silem Seram masih bisa keluar dari kurungan ya? Ya, menarik kita lihat bagaimana Aprilando ini kerap menyulitkan pergerakan dari Silem Serang. Silem lebih sering terpojok begitu, Bung Joy. Kita lihat lagi di sini. Oh, apa yang dibicarakan oleh Silem itu? Bung Joy ya, berakhir Oke, sudah kita lihat. pertarungan antara Silem Serang menghadapi Aprilando Rumah Pasal. Pertandingan antara petinju dari sudut biru berusia 25 tahun Aprilando Rumah Pasal menghadapi petinju dari sudut merah berusia 30 tahun asal kota Soe, NTT, yaitu Silem Serang. Dan ini adalah hasil penghitungan dari para juri yang memberikan penilaian kepada kedua petinju di partai ini. Hakim A memberikan angka 5856, sementara Hakim B 5856. Dan Hakim C 5856, dan pertandingan dinyatakan dengan angka mutlak oleh petinju dari sudut merah Silem Serang. Dan penghargaan juga diberikan kepada petinju yang memang sudah berjuang keras pada partai ini, namun hasilnya masih belum memenuhi